Nah, jadi salah satu pengajaran Kristen yang menurut saya pribadi dan juga mungkin menurut banyak orang sulit dipahami serta kemudian mengundang banyak perdebatan dan menjadi salah satu sasaran dari serangan agama-agama lain adalah pengajaran tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Hal ini menunjukkan seolah-olah agama Kristen itu tidak menganut monoteisme, melainkan menganut eh, politeisme ya ataupun triteisme ya. Politeisme itu banyak Allah atau triteisme memiliki Allah tiga ya. Meskipun dengan tegas nanti Alkitab membantah hal ini dengan menyatakan dengan jelas bahwa iman Kristen adalah iman yang mempercayai adanya satu Allah ya. Jadi meskipun orang lain eh, tetap menyebut kekristenan itu bukan agama yang monoteisme, tetapi Alkitab nanti menjelaskan bagaimana eh, kekristenan itu tetap memiliki pandangan sebagai agama yang monoteisme. Lalu bagaimana cara memahami konsep Allah Trinitas ini dengan benar? Nah, yang pertama bahwa kita harus menyamakan persepsi kata Trinitas atau Tritunggal itu mengacu pada pengajaran yang berdasarkan pada konsep bahwa Allah adalah satu dalam tiga pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang menjadi sebuah kebenaran Allah yang esa. Kata Trinitas dan Tritunggal itu secara eksplisit memang tidak ada di dalam Alkitab, ya. Jadi tidak ada. Kalau kita teliti semua dari kejadian sampai waktu, tidak ada yang pernah menyebut kata di Alkitab itu kata Trinitas dan Tritunggal itu tidak pernah muncul, ya. Jadi itulah yang kemudian nanti juga menjadi pergumulan. Lo katanya Allahnya Allah ya, satu Allah tiga pribadi itu kata kata Tritunggal dan Trinitasnya juga tidak tercantum misalnya seperti itu. Itu nanti jadi perdebatan tersendiri, ya. Kemudian Alkitab dengan terang benderang menegaskan bahwa Allah itu Esa. Misalnya di dalam Sema Israel. Ya, jadi Sema Israel itu pengakuan umat Israel. Nanti kalau Bapak Ibu ikut mengikuti di YouTube tentang Sema Israel itu pelafalannya hampir seperti orang Muslim menyampaikan doa adzan itu ya. Hampir seperti itu suaranya. Ya, cuman mereka pakainya Adonai ya, menyebutnya Adonai. Nah, tapi apa caranya menyampaikan tuh seperti orang apa adzan kalau di umat Muslim ya. Kemudian di satu Korintus juga bisa dilihat dan seterusnya di teks-teks yang saya sebutkan ini. Dengan kata lain, iman Kristen menandaskan bahwa iman yang monoteisme di mana Allah yang Esa menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun hal ini tidak berarti bahwa Allah itu ada tiga. Nah, memang kesulitannya ketika membahas Allah Trinitas atau Allah Tritunggal ini adalah orang itu seringkali bicara tentang yang numerik. Numerik itu selalu angka-angka. Jadi kalau disebut Tritunggal, tiga Allah itu ya artinya tiga. Ya secara numerik kan kalau namanya tri, tri itu kan tiga ya. Ya tiga. Tapi kalau tiga menyatu itu kan agak sulit apa namanya penerimaannya. Ya, ya tiga kok jadi satu itu kan nggak ada secara hitung-hitungan matematis kan tidak masuk akal ya. Tiga ya harusnya tiga. Yang logika yang masuk kan tiga itu ya tiga, nggak tiga jadi satu itu tidak masuk akal. Nah nanti kita pelan-pelan ya. Nah harus diakui dan disadari bahwa Allah Tritunggal dan Trinitas itu sulit dipahami secara mendalam dengan akal manusia yang terbatas. Artinya penjelasan yang diberikan tentang bagian ini bukanlah untuk memuaskan rasio manusia. Ya, jadi kunci yang kedua adalah bahwa penjelasan dari textbook manapun yang kita miliki, ya jadi kan sekarang banyak ya buku-buku yang sedang membahas tentang Trinitas. Ya, ada yang karangannya apa kemarin saya beri yang baru itu Strevil Lumintang itu juga menulis Trinitas. Kemudian ada dari yang lagi rame yang apa Yohanes Purnomo itu juga ada. Kemudian ada banyak tulisan-tulisan Trinitas dan Tritunggal itu banyak ya. Dan itu kalau kita pelajari memang eh, kalau tidak pelan-pelan kita sendiri menjadi pusing ya, menjadi pusing ya. Makanya inilah yang dikatakan kuncinya kedua adalah bahwa
pembahasan tentang Tritunggal ini tidak untuk memuaskan sekedar akal pikiran kita. Karena kalau memuaskan pasti tidak ada yang puas. Karena memang penjelasannya sangat rumit. Dalam Stefri Lumintang itu ada 10 macam ya. Saya membacanya belum selesai. Ada 10 macam teori untuk menjelaskan tentang Tritunggal itu pun kesepuluhnya itu tidak bisa sinkron ya. Jadi beda-beda ya. Makanya yang akhirnya kan yang kebanyakan disepakati oleh gereja-gereja itu kan yang paling mudah itu kan yang bentuk segitiga itu ya. Itu ya. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak. Eh, Kemudian Bapa itu bukan anak, Bapa itu bukan Roh Kudus, Bapa itu anak itu bukan Roh Kudus, anak itu bukan Bapa, tapi mereka semuanya adalah ketiga-tiganya adalah Allah itu yang selama ini banyak dipakai dan diterapkan oleh gereja-gereja untuk mengajar kepada jemaat karena itu dianggap yang paling mendekati dipahami, mudah dipahami ketimbang orang memakai apa contoh matahari yang ada sinarnya, ada panasnya, ada bentuknya itu juga tidak bisa memuaskan. Nanti ada lagi yang berani-beraninya pakai apa nama jabatan-jabatan presiden di Indonesia. Orangnya satu, ya sekarang Pak Prabowo, tapi menjabat tiga. Dia kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi juga ada. Ya itu juga nggak pasti nggak memuaskan karena memang sulit untuk menjelaskan eh, Trinitas ini. Tapi paling tidak nanti kita pelan-pelan, ya pelan-pelan melihat prinsip-prinsipnya ya. Nah, jadi artinya penjelasan yang diberikan tentang bagian ini bukanlah untuk memuaskan rasio manusia, namun lebih pada memberikan pemahaman bahwa karya Allah mulai dari penciptaan sampai penyelamatan manusia semata-mata merupakan pekerjaan dan karya Allah Tritunggal. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Martin Luther bahwa Allah hanya dapat kita kenal dan temukan dalam Kristus. Namun untuk mengenal Kristus, manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi sebenarnya hanya ingin menjelaskan bahwa Allah Tritunggal ini berkarya sejak masa penciptaan sampai dengan nanti akhir dunia ini ya. Tentang menjelaskan prinsipnya Tritunggal itu memang yang agak rumit ya. Tapi yang mau disasar atau dituju sebenarnya adalah bahwa ketiga pribadi ini sejak awal sampai akhir itu berkarya secara bersama-sama ya. Itu yang sebenarnya ingin dituju ya. Kemudian yang ketiga mengenal Allah Tritunggal yaitu dengan memahami dan mempercayai ketiga pribadi itu adalah Allah ya. Jadi yang ketiga kuncinya bahwa kita harus memahami dan mempercayai bahwa ketiga ketiga-tiganya ya, ketiga-tiganya itu adalah Allah ya. Maka dalam segitiga itu kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah apa namanya? Anak bukan juga Allah Bapa. Jadi masing-masing itu sebenarnya pribadi Allah ya, pribadi Allah. Nah, kemudian dikatakan di sini Allah Anak, Allah Bapa ya adalah yang bersemayam di atas hidup kita, menjadi sumber dari segala sesuatu. Maksudnya Allah Bapa itu kalau boleh dikatakan dia itu Allah yang bersemayam di atas kita. Kemudian Allah Anak adalah Allah yang berserta dengan manusia, yang tinggal dekat dengan manusia. Dan Allah Roh Kudus itu sebagai Allah yang hadir menolong manusia. Ya. Jadi bukan nanti kan akan timbul pertanyaan, oh berarti Allah itu punya tugas masing-masing. Nah, seringkali kan ketika itu lalu dikaitkan dengan peranan atau fungsinya Allah. Berarti Allah ini masing-masing punya fungsinya sendiri. Yang satu Allah pencipta, yang kedua Allah yang memelihara penciptaan, yang ketiga Allah yang menolong pencipta hasil ciptaannya itu. Nah, itu seringkali gitu. Padahal tidak, padahal ketiga-tiganya itu berkaryanya bersama-sama. Ya tidak, oh satunya mau hanya nyipta ketok setelah nyiptakan ya sudah di surga duduk-duduk kongko-kongko gitu. Nanti utus Tuhan Yesus yang menyelamatkan karena ciptaannya rusak gara-gara jatuh dalam dosa. Maka Yesus apa Allah menjelma menjadi daging dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Maka itu tugasnya Yesus Kristus ya. Allah Roh Kudus dengan Allah Bapa masih di surga misalnya. Kemudian setelah Yesus naik ke surga ganti yang turun peranannya Roh Kudus untuk membantu manusia. Tidak itu ya. Bertiga itu mereka bersama-sama bekerja dengan
kemahakuasaan dan kemahahadirannya, ya. Nah, kemudian dikatakan juga pengajaran tentang Allah Tritunggal dan Trinitas ini dalam iman Kristen menekankan relasi yang erat antara ketiganya, sehingga harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang pengajaran Allah Tritunggal adalah Trinitas memiliki makna yang besar bagi pertumbuhan iman kita. Nah, itu yang penting. Ya, yang penting ketiga adalah bahwa peranan ketiganya itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Yang pertama dikatakan penyembahan kepada beberapa Allah tidak memungkinkan terjadi pemusatan kekuatan. Sebaliknya menyembah Allah yang esa membuat ketaatan kita kepadanya terus bertumbuh. Ya. Jadi kalau kita menganut politeisme itu kita tidak bisa menunjukkan pada ketaatan tunggal. Ya. Jadi misalnya kita eh, bukan orang percaya, kita menganut politeisme ya seperti orang-orang Yunani. Nah, kita bisa saja nanti tidak tunduk pada Allah yang lain atau dewa yang lain yang mungkin kita tidak senang. Ya, katakanlah ada 5 dewa. Ya, kita nggak senang pada salah satu dewa. Katakanlah dewa D kita nggak suka. Ya, maka kita menjadi tidak taat dengan dewa D ini. Ya, tapi kalau Allahnya itu satu, kita bisa memfokuskan ketaatan kita pada Allah yang tunggal, ya Allah yang satu. Ya, tidak fokusnya tidak terpecah-pecah dengan keberadaan Allah yang lain. Ya. Jadi ketika kita menyembah Yesus atau menyembah Yesus itu juga kita include sama dengan ini kok mana ya? Include juga menyembah dengan aduh sebentar 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 sebentar, sebentar. Kok anunya hilang ya? Ya, jadi ketika kita menyembah Bapa, artinya kita juga menyembah Roh Kudus, juga menyembah Yesus Kristus. Ya, include menjadi satu kesatuan. Ya, karena kita tetap percaya bahwa kita itu penganut monoteisme, bukan triteisme ataupun politeisme. Ya. Kemudian dikatakan bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 6 tadi ya tentang sema Israel. Ya, bangsa Israel disuruh tahu dan paham Allah itu Esa, ya. Jadi orang Israel diperintahkan Tuhan mengetahui bahwa Allah itu Esa. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 4, umat Israel ketahuilah bahwa Allah itu Esa. Esa itu artinya tunggal, satu, ya. Jadi kalau kita menyembah, ya berarti kita sudah menyembah pribadi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tidak ketika kita menyembah, kita menyembah Bapa saja atau menyembah Yesus saja atau menyembah Roh Kudus saja. Ya. Nah, seringkali yang membuat kebanyakan orang salah itu yang akhirnya dikatakan, oh, orang Kristen itu adalah wanes, ya, artinya hanya mengaku Yesus saja. Karena seringkali berdoanya selalu diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi seolah-olah yang lebih menonjol Yesus Kristusnya. Ya, jadi kesalahan-kesalahan itulah yang pada akhirnya membuat banyak orang menjadi bingung. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yang kita lihat di sini adalah bahwa Allah yang Esa memiliki sikap praktis juga terhadap manusia dalam kesatuan rohaninya. Allah yang Esa memberikan makna terhadap kehidupan, tujuan dan pemusatan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kesatuan Allah yang Esa menyatakan umat Tuhan dengan gerejanya. Ya, jadi kesatuan Allah itu ingin menggambarkan antara Allah dengan umat Tuhan. Ya. Kemudian bukti Alkitab. Ya, ini sekarang Alkitab membuktikan. Meski secara spesifik tidak ditemukan kata Allah Tritunggal atau Allah Trinitas dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, namun Alkitab berusaha menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah Tritunggal dan Trinitas itu menyatakan diri dan karyanya. Misalnya dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama bisa ditemukan bukti dan dukungan tentang kedudukan Tritunggal, misalnya istilah Elohim yang nganu dari kata benda jamak dan kata dasarnya El yang berarti Allah. Kemudian pemakaian kata kita dalam Kejadian pasal
1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya itu nanti bisa eh, kalau kita pakai bahasa Indonesia mungkin juga bisa salah arti juga ya. Tetapi sebenarnya kata kita itu menunjukkan hakikatnya Allah. Ya, hakikatnya Allah itu tetap satu. Ya, tetapi kata jamaknya pakai kata kita karena ketiga pribadi Allah ini hadir bersama-sama dalam penciptaan. Ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu hadir dalam penciptaan karena dikatakan baiklah kita. Ya, menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, itu ya yang menjadi bukti bahwa pribadi Allah Tritunggal itu hadir dalam pada masa penciptaan. Kemudian dalam Perjanjian Lama juga ada kalanya penggunaan nama ilah berulang-ulang dalam puisi maupun narasi yang umumnya narasi yang bertujuan memberi penegasan terhadap Allah atau Tuhan, misalnya dalam ucapan berkat. Nah, dalam ucapan berkat seperti yang ada di dalam 1 Korintus juga ya, dalam bilangan maupun dalam itu menunjukkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, itu seringkali dianggap Allahnya tiga. Atau kalau di dalam doa formula doa berkat kita memberkati demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu juga seringkali dianggap Allahnya tiga, muncul tiga ya padahal Allahnya satu. Yang dimaksud Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu Allah yang disembah oleh orang-orang beriman yang bernama Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allahnya Abraham sendiri, Allahnya Ishak sendiri, Allahnya sendiri tidak, tapi ketiga Allah ini yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah satu Allah, Yahweh ya. Demikian juga kita sebagai pendeta gembala menaruhkan berkat Tuhan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu juga menunjukkan bukan berarti oh kita sedang memberkati jemaat itu dengan tiga Allah, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tidak. Ya, satu kesatuan menjadi eh, pribadi Allah ya. Kemudian dalam perjanjian baru dukungan terhadap Trinitas cukup banyak baik dalam Injil maupun dalam tulisan para rasul. Misalnya dalam Injil peristiwa baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya. Di situ Roh Kudus hadir ya. Pastinya pribadi Yesus itu kan pribadi Allah Anak hadir di situ sebagai Yesus yang dalam kapasitasnya sebagai manusia, natur manusia waktu dibaptis ya. Tetapi keilahiannya Yesus tidak hilang, ya, tidak hilang, ya, melekat dalam hidupnya, ya. Kemudian Roh Kudus hadir dalam burung merpati yang hinggap di eh, pundak Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ketika setelah dibaptis, langit terbuka dan ada penegasan dari suara dari surga, suara Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi tiga pribadi Allah itu hadir dalam peristiwa itu. Kemudian juga penekanan ini juga dilakukan ketika orang percaya dibaptis. Ya formulanya tadi, aku baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah sekarang di gereja kami, ya khususnya di sinode kami ya, itu kalau baptis tidak boleh lagi ditambahkan kata-kata yang nanti bisa membawa arti banis tadi ya. Kan dulu kan kalau tempat kami baptiskan kamu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang formulanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu dicoret. Jadi kalau membaptis ya demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya tidak lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dikritik dari beberapa eh, pandangan denominasi lain dianggap GBI itu banes karena selalu kayak mengagungkan Yesus dibandingkan dua pribadi Allah yang lain. Maka dalam keputusan sinode terakhir lalu itu di tata gereja dihilangkan ya menggunakan kata dalam nama Yesus itu dicoret. Sudah kalau baptis ya sudah demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doa berkat juga demikian. Ulanglah sekarang dengan membahat berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kan kalau dulu masih dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, amin. Lah itu yang
di diberi masukan dari berbagai denominasi, akhirnya kita juga terbuka. Jadi kita itu tidak pernah sesuai sepanjang itu sesuai dengan Alkitab, kita masukan itu kita terima. Jadi dicoret itu. Ya, di dalam sidang sidang sinode karena dikaji oleh bagian tim teologi ya. Ya, oh ini ada masukan dari teman-teman kita di denominasi lain tentang formula baptisan air dan doa berkat di GBI yang dalam kutip masih disinyalir seperti penganut Yohanes yang lebih mengunggulkan Yesus dibandingkan pribadi Allah yang lain. Ya. Kemudian kitab para nabi, ya, misalnya kutipan para nabi, Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang dipilih. Ya, jadi menunjukkan kepada tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian dalam kutipan formula doa berkat ya yang tadi saya contohkan ya, yang oleh sinode kami sudah dilakukan penyesuaian ya. Kemudian pengakuan Trinitas atau Tritunggal dalam gereja. Ya, sekarang dalam gereja konsep Trinitas atau Tritunggal dalam waktu yang panjang telah dirumuskan oleh berbagai konsili. Jadi perumusan pengakuan Tritunggal ini tidak langsung jadi tetapi melalui proses panjang yaitu melalui persidangan-persidangan para uskup yang sering kali disebut dengan konsili ya. Jadi ada 3 konsili yang membuktikan tentang Tritunggal. Pertama, Konsili Nicea tahun 325 yang memutuskan penolakan pandangan Arius yang menganggap bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan sehingga Yesus bukanlah Allah. Ya, jadi dalam Konsili Nicea itu melakukan penolakan dari pandangan Arius yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu hanya ciptaan Allah. Ya, akhirnya itu disepakati untuk ditolak pandangan Arius ya. Kemudian yang kedua Konsili Konstantinopel 381 menegaskan keilahian Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus pun eh, akhirnya diakui di mana di Konstantinopel bahwa Roh Kudus itu bukan di luar di luar Allah artinya bukan bagian dari Allah tapi dia memang Roh Kudus itu pribadinya Allah ya jadi di situ ditegaskan bahwa sebagai pribadi yang setara dengan pribadi yang lain jadi tidak disubordinasi tidak Roh Kudus itu bukan disubordinasi oleh Allah Bapa maupun Allah Anak tidak tapi mereka termasuk pribadinya Roh Kudus itu oleh Konsili Konstantinopel diakui ketiga-tiganya dalam posisi setara ya. Kemudian Konsili Efesus 431 dan Konsili Kalsedon 451 fokus pada natur kemanusiaan Yesus dan natur keilahian Yesus. Jadi di Konsili Kalsedon mengakui ya bahwa Yesus itu benar-benar Allah 100% dan manusia 100%. Ya. Jadi naturnya Yesus itu 100%. Makanya yang ketika lagi heboh dengan Dwi Tunggal ya menurut saya itu sebenarnya apa namanya eh, kalau saya membaca bukunya itu kayak membuat klaster ya. Pak Erastus kayak mengklasterkan Allah. Jadi kalau Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu selama-lamanya berwujud roh ya. Karena tidak pernah Allah dan Roh Kudus itu mewujud menjadi daging kan begitu ya. Nah, itu dijadikan satu klaster. Oh, ini Allah yang sejak dari awal sampai akhir sifatnya roh, ya. Tapi kemudian Yesus karena untuk pelayanan menebus dosa manusia, Allah atau firman itu menjadi daging yang kemudian dalam wujud Yesus Kristus. Nah, maka yang dikatakan oh yang menjadi daging itu adalah pribadi Allah anak. Ya, makanya disendirikan. Sehingga tidak lagi menurut pandangan Pak Erastus ini menjadi Tritunggal, tapi menjadi Dwitunggal. Karena yang satu ini disatukan karena dipandang dua-duanya ini pribadi Allah Bapa dan pribadi anak Allah Roh Kudus sejak awal sampai akhir itu tetap roh wujudnya. Tetapi kalau Yesus
naturnya kan memang dua. Ya naturnya sebagai 100% Allah, 100% manusia ketika menjelma menjadi manusia dalam rangka karya penyelamatan umat manusia. Nah itu kalau saya membacanya di bukunya itu seperti itu. Ya tapi kalau itu karena dianggap tidak sesuai dengan pakem atau prinsip dasar dari semua gereja secara ya kan secara gereja secara sudah mengakui Tritunggal tidak Dwitunggal. Makanya pandangan Pak Erastus itu kan kemudian ditentang orang ya. Sebenarnya kan pandangannya itu hanya ingin memberitahu bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu sejak awal sampai akhir itu wujudnya roh. Tapi Allah Anak karena ada misi keselamatan, si Firman ini menjadi manusia sehingga berwujud dalam bentuk karya Yesus Kristus sehingga dikatakan Yesus ini naturnya dua, yaitu natur 100% Allah dan natur 100% manusia. Maka dikeluarkan oleh Pak Erastus dari klaster ini, katakanlah dia buat klaster. Jadi ya, tapi kemudian kan menjadi permasalahan karena pakemnya secara umum, denominasi secara umum apa saja, Katolik, Kristen, Ortodoks dan yang lain tetap Tritunggal. Ini kok aneh sendiri, Dwitunggal begitu. Ya akhirnya kan daripada menimbulkan pengajaran-pengajaran baru yang nanti membingungkan umat Tuhan, ya sudah oleh sinode kami diklarifikasi. Bisa enggak pendapatnya ini dicabut supaya nanti tetap bisa ada bersama-sama dengan keluarga kami ya. Tapi ternyata beliau tetap pada pendapatnya ya kita menghargai dan konsekuensinya dia mengundurkan diri. Ya jadi mengundurkan diri sehingga sekarang membentuk sinode baru yang dipimpin oleh beliau. Ya jadi kalau Rehoboth kan gereja apa namanya lokalnya dia GKSI Rehoboth. Kalau sekarang kan dia ketua sinode dari gereja Suara Kebenaran Injil GKSI ya, ya Suara Gereja Suara Kebenaran Injil kalau nggak salah. Nah kalau Rehoboth itu nama gerejanya mandiri dia, tetap GKSI Jemaat Rehoboth itu Pak. Jadi kalau sinodenya GKSI ya, ya jadi dia em, eh, punya jaringan juga, punya jaringan juga. Seperti tempat kami kan sinodenya Gereja Betel Indonesia. Tapi kalau tempat kami kan Gereja Betel Indonesia Jalan Hasanuddin 3B dalam kurung Betel Area begitu Pak. Ya, jadi kalau Pak Rehoboth itu miliknya eh, lokalnya dia, tapi kalau sinodenya GKSI. Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Yusuf Mateo sekarang nggak tahu dia ikutnya di mana nggak tahu Pak. Dulu GPI ya. Ya, ya, itu juga punya pengajaran, cuman saya kurang jelas waktu itu penjelasan beliau itu tentang apa saya lupa. Kalau Pak apa Yosua Tewu, cuman memang dia punya pengajaran tersendiri yang kemudian diklarifikasi juga, tapi tetap kekeh dengan pendapatnya sehingga akhirnya dia juga mengundurkan diri begitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ya. Jadi kemudian pandangan yang salah ya. Jadi yang selanjutnya pandangan yang salah atau yang bertentangan ya. Jadi setelah ada pandangan dari gereja-gereja tentang Tritunggal atau Trinitas, maka ada pandangan paham yang memang bertentangan dengan konsep ini ya. Yang pertama pandangan monarkisme atau modalistik atau stabilisme yang kemudian disebut bidat atau diputuskan sebagai bidat di Konsili Konstantinopel tahun 381. Pengajaran ini berpendapat bahwa Allah itu hanya satu pribadi yang ilahi, tetapi mewujudkan dirinya dalam tiga cara dan dalam tiga peran. Nah, ini yang di yang ditentang bahwa Allah itu memang satu, tetapi mewujud dalam tiga cara dan tiga peran, seolah-olah Allahnya itu memiliki peran yang berbeda-beda seperti yang tadi saya katakan ya. Oh Allah itu Bapa itu perannya hanya satu saja. Setelah menciptakan ya sudah selesai, dia ada di surga ya. Setelah tahu manusia jatuh dalam dosa, dia memerintahkan anaknya yang harus menebus, dia tetap di surga tanpa membuat karya apa-apa. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, Yesus
memerintahkan ganti Roh Kudus yang akan membantu manusia dan menghibur manusia. Sementara yang dua ini tidak punya peran lagi, tidak seperti itu. Ketiga-tiganya tetap berperan bersama-sama berkarya sampai hari ini, ya. Itu. Nah, jadi di sini modalistik mengajarkan seperti itu bahwa Allah itu memang satu, tetapi dia bisa memiliki peran yang berbeda-beda, satu dengan yang lain beda. Nah, dalam pengajaran modalisme mengajarkan bahwa Allah menggunakan topeng atau wajah yang berbeda, dan hal ini tentunya pasti salah. Ya, Allah itu tidak pernah berpura-pura atau menggunakan topeng. Ya. Kemudian ada triteisme, ya, yang diajarkan adalah menekankan adanya perbedaan atas ketiga pribadi Allah tersebut. Pandangan ini misalkan bahwa ada tiga Allah yang berbeda dengan nama satu, di mana yang satu dengan lainnya memegang perannya masing-masing, ya hampir sama, punya perannya masing-masing dan tidak saling terkait. Kalau ini tidak saling terkait, ya, jadi sudah berperan sendiri-sendiri tapi tidak terkait. Ya. Kemudian ada yang adopsianisme. Kelompok ini menilai bahwa Yesus hanya manusia biasa. Yesus diadopsi ketika dibaptis, ya, ketika ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, itu seolah-olah Yesus itu sebenarnya manusia biasa. Dia baru mendapatkan status Allah ketika ada suara dari surga yang mengatakan inilah anakku. Seolah-olah Yesus itu diadopsi menjadi manusia, menjadi Allah. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Yesus memang Allah yang kemudian karena ada kasus atau persoalan dosa yang tidak bisa ditangani oleh manusia, maka pribadi Allah anak ini menjelma menjadi manusia, ya, dalam diri yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus, ya. Kemudian kaum modalisme memahami bahwa hanya ada satu Allah dengan tiga dimensi yang beragam. Ketiganya hanyalah sebuah wajah yang memanifestasikan secara jamak. Nah, kalau modalisme itu hampir menganggap bahwa kekristenan itu bisa triisme, bisa juga politeisme karena dianggap manifestasi yang jamak, Allahnya itu jamak, tidak hanya satu, tapi memanifestasikan wujud dalam berbagai bentuk. Ya, ini kaum modalisme mengajarkan nih. Kalau suborganisme ya tadi bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus itu lebih rendah dibandingkan dengan keberadaan Bapa. Namanya subordinasme itu kan artinya di bawah, ya. Kalau kita misalnya buat organisasi, ya, di atas itu ada katakanlah ketua umum gitu, ya. Kemudian di bawahnya ada ketua-ketua bidang. Nah, ketua-ketua bidang itu kan menjadi subordinat dari ketua umumnya. Nah, seolah-olah Yesus dan Roh Kudus itu menjadi bagian dari di bawah kendali dari Bapa. Nah, padahal tidak, mereka itu kalau digambar itu sejajar, ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sejajar. Tidak Bapa di atas, Anak dan Roh Kudus ada di bawahnya, tidak. Ya, jadi bukan subordinasi ini, bukan, ya. Kemudian ada yang namanya pneumatikomanisme atau maksudisme. Pendapat ini diajarkan oleh Magnentius yang menolak keilahian Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dianggap bukan pribadi Allah, ya. Kemudian ebonisme, ya, menolak keilahian Yesus. Yesus hanyalah manusia biasa yang memiliki karunia untuk mengadakan mujizat. Jadi dianggap Yesus itu sama persis dengan kita, cuman dia mendapat karunia untuk mengadakan mujizat-mujizat. Ya, karunianya dari Allah sehingga Yesus sebagai manusia itu bisa mengadakan mujizat, tapi menolak bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Kemudian partialisme, paham ini mengajarkan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merupakan tiga komponen, ya. Jadi seperti kayak mesin ada komponen, ada bagian-bagiannya. Nah, yang kita yakini bahwa ketiga pribadi itu bukan salah satu menjadi bagian dari yang lain, tidak. Bahwa Tritunggal itu ya memang satu pribadi dengan eh, satu Allah dengan tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan. Nah, kalau saksi Yehova jelas, ya, saksi Yehova menganggap Yesus itu ciptaan Allah dan Roh Kudus itu hanya kekuatan Allah atau energinya Allah. Nah, ini yang
kita tolak. Tetapi oleh pemerintah pada masa Gus Dur memahami bahwa saksi Yehova ini adalah bagian dari Kristen. Makanya di zaman Pak Harto ini sudah di blacklist, artinya SK-nya sudah dibekukan. Tetapi di zaman Gus Dur ini SK-nya dicabut dari Jaksa Agung zaman itu Marzuki Usman ya. Jadi Marzuki Usman itu di zaman Pak Harto di zaman Gus Dur mencabut SK dari ketua MA ketua Jaksa Agung sebelumnya ya di zaman Presiden Soeharto karena dianggap ini bagian dari Kristen. Ya mungkin Pak Presiden Gus Dur mendapatkan informasi yang salah dari orang tertentu sehingga meyakini bahwa saksi Yehova ini adalah eh, bagian dari kekristenan. Ya, sehingga sekarang posisinya saksi Yehova itu dengan kekristenan dianggap sama walaupun belum diberikan hak sebagai agama ya atau diberi legalitas sendiri sebagai agama sendiri tapi masih dihisapkan di dalam kekristenan ya maka 4 tahun yang lalu ketika ada pertemuan di provinsi dari Bimas Kristen Provinsi ada 3 yang datang saksi Yehova datang Mormon datang Christian Science datang waktu itu yang bicara adalah eh, ketua Dirjen Bimas Kristen ya Dirjen Bimas Kristen yang Pak sama Penturi ya Pak Penturi mengatakan bahwa ini adalah saudara-saudara kita ya karena mereka di zaman Gus Dur legalitasnya kembali kembali disahkan sehingga saya sebagai Dirjen Bimas Kristen sebagai bapaknya dari gereja-gereja itu tidak bisa menolak mereka, kehadiran mereka karena mereka secara legalitas diakui oleh negara. Ya, nah, pada waktu itu agak agak rame, ya agak rame, ya agak rame bahwa tidak bisa ini bukan kalau mau diakui legalitasnya monggo, tapi kalau disebut bagian dari Kristen, mayoritas dari kami keberatan. Ya, tapi pada waktu itu apa namanya eh, Pak Pentori hanya berkata begini, ya apa namanya kita anggap ini sebagai keluarga besar saja. Ya. Jadi tidak diberi legalitas sebagai agama, tapi sebagai keluarga besar. Ya. Nah, ya sudah, kalau sudah dianggap sebagai keluarga besar, makanya saksi Yehova ini sekarang di mana-mana berani unjuk gigi. Ya, di Salatiga itu dulu di depan Satya Wacana ada apa kayak rak buku. Jadi mahasiswa pulang diberi sambil diberitahu ini ada nomor teleponnya ya nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas bisa kontak kami bisa menjelaskan. Nah sekarang eh, nggak tahu karena waktu itu setelah COVID kan Satya Wacana tidak ada kegiatan belajar mengajar pindah sekarang di pasar raya yang dulu mau jadi apa Ramayana nggak Ramayana nggak jadi itu loh ya yaitu di pasar raya yang besar itu sekarang di situ. Jadi kalau Bapak Ibu pas ke Salatiga lewat ke pasar raya Jalan Jenderal Sudirman yang ada pasar besar tapi tidak berfungsi seluruhnya karena yang berfungsi hanya lantai dasarnya lantai 2, 3 dan 4-nya tidak berfungsi ya karena waktu itu tidak ada investor yang masuk ya. Nah, di situ saksi Yehovanya ada ya menawarkan juga. Nah, kalau teman-teman pengen punya resensi referensi buku tentang saksi Yehova mau meneliti misalnya skripsi tentang atau apa tesis tentang saksi Yehova datanglah ke situ. Itu bukunya macam-macam, diberikan gratis ya. Jadi tidak bayar, mereka nggak narik uang. Siapa mau dapat ya. Bahkan kalau kita, Pak saya mau minta boleh judul apa saja yang dimiliki oleh Saksi Yehova dari sejak awal pendirian sampai sekarang. Oh dia dengan senang hati memberi ya. Mau diambil sendiri atau saya antarkan ke rumahnya Bapak. Ya, nanti saya jelaskan sekalian. Mama mereka senang ya. Kita mungkin dipinjami buku sama teman kuliah kita aja. Jangan-jangan takut tidak dikembalikan ya. Saksi Yehova itu dengan tangan terbuka ya memberi bahkan kalau minta jumlah banyak kita nggak punya mobil untuk ngangkutnya, dia siap mengantar ke rumah kita. Siap juga menjelaskan dengan oh kuat Pak, kuat, kuat. Jadi mereka itu setahu
saya dari tetangganya keponakan saya, kalau orang jadi saksi Yehova itu hampir sama seperti Mormon. Artinya mereka itu kalau sudah di apa yang masuk pemuritan, kemudian mereka kayak di kalau orang Muslim dibayat gitu ya. Kamu mau ya jadi anggota saksi Yehova yang sungguh-sungguh yang militan mau ya, mau. Kamu misalnya sudah kuliah, suruh berhenti kuliahnya dulu 2 tahun. Nanti kerugiannya diganti, ya, diganti. Mereka yang sudah kerja, suruh berhenti kerja. Nanti kerugiannya diganti dan setiap bulan diberikan zakat khusus. Untuk apa? Untuk dilatih, dilatih, dimuridkan. Ya. Jadi dia dimuridkan sehingga ketika keluar ya memang luar biasa, Pak. Kita kalau enggak apa namanya dasarnya kuat, wah kita bisa. Makanya kalau saya menasihati kepada jemaat yang mulai didatangi, saya bilang, kamu bilang saja kepada mereka tanpa harus debat, tanpa harus apa kamu argumentasi. Percayalah kalau kamu argumentasi, bukan kamu yang menang, kamu malah bisa jadi saksi. Wah, caranya bilang begini saja langsung. Saya sudah bergereja, saya sudah ada pengembalaan, dan saya sudah ada pengajaran di gereja saya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa. Kalau Anda bertamu, sekedar bertamu silahkan. Tapi kalau Anda mulai bicara tentang pengajaran, maaf saya minta Anda tidak melanjutkan. Kalau cuma sekedar mau mau berteman, bertetangga, oke. Tapi kalau sudah bicara tentang pengajaran, saya sudah punya pengajaran sendiri. Selesai. Kalau enggak, kita misalnya apa dengan mereka berdebat, kemudian atau pengen tahu, kepo gitu ya. Oh dia senang. Kalau ada orang kepo itu senang ya. Malah dijelaskan dengan detail dengan dan mereka menjelaskannya itu dengan sabar, dengan ramah ya. Ya, beda dengan kita kalau kita lagi menginjil orang ya. Kita begitu ditolak sudah langsung minggir ya. Tapi saksi Yehova itu enggak, dia enggak pernah putus asa ya. Ya, dimarahi pun cuman tertawa. Ya, itu hebatnya saksi Yehova. Sehingga membuat orang-orang itu pada akhirnya ya itu karena dia pelayanannya bagus, excellent ya, sabar, semua pertanyaan dijawab dengan baik, kebutuhan misalnya buku-buku literatur yang mereka butuhkan diberikan sehingga orang kan pada akhirnya melihat "Wah, orang ini kok gereja kok beda dengan pengurus di gereja saya atau pendeta saya ya. Pendeta saya kalau ditemui saja sulitnya setengah mati ya. Lebih mudah menemui Yesus daripada menemui pendeta saya ya misalnya. Ya kalau sudah pendeta besar kan mau ketemu harus lewat jalur birokrasinya, lewat sekretarisnya. Nanti sekretarisnya tanya, kamu ada keperluan apa mau ketemu Pak Pendeta? Oh mau konseling ya sudah langsung dikirim ke bagian konseling, tidak langsung ke gembalanya, tapi langsung ke bagian konseling. Kan kebutuhannya mau konseling ya sudah di sini ada tim konseling sama sama tim konseling saja. Kamu kebutuhannya apa? Saya mau bimbingan pranikah. Oh ya sudah, tidak harus ke gembala, ada tim bimbingan konseling. Ya. Akhirnya nggak ketemu dengan pendetanya. Ya, tapi kalau orang saksi Yehova bahkan mau ketemu pimpinannya pun diaturkan waktunya. Ya, di Salatiga itu kan sudah ada apa kantornya saksi Yehova. Namanya bukan gereja, balai kerajaan namanya. Ya, di Tegalrejo. Ya, jadi waktu itu kan mau membuat gereja di Salatiga, tapi tidak pakai nama gereja. Ya, oleh Depak di tidak diperbolehkan. Kalau gereja ya gereja, kalau nama balai kerajaan itu apa? Tidak dikenal. Ya, adanya kan kalau yang sudah diakui enam agama kan ya ada masjid, ada pura, ada wihara, ada kelenteng, ada gereja, ada masjid gitu ya. Kalau bala keselaan, kok bala keselamatan, balai kerajaan itu nggak ada di apa istilah departemen keagamaan. Ya, jadi ya sudah nggak bisa. Ya, ya nganu lebih kepada apa akal, hampir seperti filsafat. Ya, jadi sesuatu yang tidak masuk akal tidak mereka terima. Kalau dulu Dusan Satya Wacana ada, tapi sekarang sudah meninggal. Ya, dulu ada. Ya, dulu ada. Tapi sekarang kelihatannya gerakannya di Salatiga redup sejak apa dosen itu meninggal. Karena kan mungkin tidak membuat apa strukturnya berjalan dengan baik. Mungkin dia merasa dia yang paling hebat, akhirnya dilayani dia sendiri. Harusnya kalau sudah seperti itu kan harus memuridkan. Ah, ya jadi sehingga
dia ada atau tidak ada tetap jalan. Nah, organisasi itu kan harusnya seperti itu. Kalau organisasi hanya dijalankan one man show, begitu ini mati ya sudah selesai. Tapi kalau yang bagus ya seperti ini, Saksi Yehova itu kan memuridkan banyak ya. Sehingga sekarang di kampung-kampung asal sudah kelihatan hitam putih pakai dasi itu ya sudah nanti, apalagi kalau sudah bilang ngakunya bukan pendeta, ngakunya anak sekolah Alkitab, bukan anak STT, tapi anak-anak sekolah Alkitab. Nah, itu sudah bisa di apa diduga kuat dia adalah murid-murid dari Saksi Yehova ya. Ya, jadi itu. Kalau Mormon itu kan mengakui bahwa pemimpin Mormon itu adalah ya Allahnya, ya pemimpin Mormon itu. Ya karena dia menemukan apa lempengan-lempengan emas yang kemudian ada tulisan-tulisan yang dianggap itu sebagai kitab sucinya yang kemudian ditafsirkan sendiri sama eh anunya Mormon ya. Tapi kalau Saksi Yehova dengan jelas walaupun Alkitabnya sama, tetapi dia mengambil bagian-bagian Alkitab dengan penafsiran yang salah. Misalnya tentang Yesus sebagai ciptaan itu, yaitu dia ngutip misalnya di kitab Kolose, dia adalah ciptaan Allah lah, seperti itu. Nah, itu dijadikan sebagai dasar bahwa oh Yesus itu adalah bukan Allah, dia ciptaan Allah yang paling awal gitu. Ya. Kemudian Mormon, ya pendirinya Joseph Smith dan Mormon menolak ajaran Trinitas atau Tritunggal yang mengajarkan hal yaitu Yesus dianggap keturunan Allah Bapa dan Ibu. Lucifer merupakan anak dari Bapa yang bersaudara dengan Yesus. Dan Roh Kudus dipahami sebagai makhluk yang kepadanya diberikan atribut atau kuasa untuk memperkenalkan Allah Bapa dan Yesus kepada manusia. Ya, jadi Mormon itu ya selain menjadikan Joseph Smith ini sebagai Allah juga dia tidak percaya kepada Tritunggal. Ya, Lucifer ini dianggap sebagai saudaranya Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang membedakan. Nah, kemudian yang ini yang ajaran Yesus only atau Oneness Pentakostal ya. Ini juga menolak konsep Tritunggal, percaya hanya ada Allah, semuanya sudah termanifestasi dalam diri Yesus. Makanya kan doanya seringkali yang tadi di tempat kami diberikan masukan untuk diralat ya tadi, demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Anak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dengan kata di dalam nama Yesus Kristus itu dianggap Allah Roh Kudus dengan Allah Anak itu sudah terhisap di dalamnya, dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allahnya menjadi di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang mereka ajarkan dan itu ditolak. Makanya di naskah apa namanya pengakuan iman dan juga di naskah eh, apa doa berkat baptisan air ya itu sudah mulai dihilangkan klausul dalam nama Yesus Kristus. Pokoknya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baru baru sinode yang lalu, Pak. Baru sinode yang lalu. Jadi 2019, 2019. Ah, oh masih baru 2019 kemarin di tata gereja 2021 sudah hilang, sudah dan dibuatkan surat edaran bahwa sekarang kalau membaptis doa berkat, kemudian menikahkan orang, doa berkatnya harus menyebutnya hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi tidak lagi ditambahkan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah itu nanti kita bisa diingatkan lagi bahwa oh GBI itu adalah termasuk gereja yang Yesus only seperti itu. Ya, jadi kita ketika menyadari bahwa pendapat mereka itu benar ya kita bisa melakukan perubahan ya perubahan supaya tidak menimbulkan apa namanya siak bagi tubuh Kristus yang lain seperti itu. Ya. Nah, kemudian pandangan yang benar tentang Allah Tritunggal atau Trinitas menurut Alkitab. Nah, setelah mengetahui adanya pandangan yang salah tentang Allah Tritunggal atau Trinitas, maka Alkitab menjelaskan ajaran yang benar tentang Allah Tritunggal yaitu sebagai berikut. Pertama, Allah Tritunggal dan Trinitas merupakan Allah yang dipersatukan, tidak hanya satu pribadi, melainkan tiga pribadi yang menjadi satu
dalam satu kesatuan yang sehakikat. Sehingga dalam keseluruhan karya Allah ketiga pribadi Allah ini ikut serta di dalamnya. Masing-masing pribadi Allah bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam seluruh karya-karya yang dilakukan bagi manusia dan bagi dunia ini. Jadi ketiganya selalu hadir dan berpartisipasi aktif dalam semua karyanya. Ya, tidak hanya satu yang bertindak atau dua yang bertindak pribadi, tapi ketiga-tiganya. Selain itu juga kita memahami pribadi Allah memiliki kesempurnaan ilahi yang sama, setara satu dengan lainnya. Jadi tidak subordinasi tadi. Ya, jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sehakikat setara. Tidak, oh karena ini katakanlah Allah Bapa, namanya Bapa itu kan sumber pusat. Itu kemudian menjadi yang tertinggi. Kemudian Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Karena anak kan di bawahnya Bapa biasanya. Dan Roh Kudus katakanlah disebut sebagai roh penghibur, roh penolong ya sudah ada di bawah tidak. Tetapi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada dalam kesejajaran dan satu hakikat. Itu yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Nah, jadi itu yang apa namanya yang eh, ada di dalam pengajaran Alkitab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang hal ini nanti kita sama-sama sharing ya supaya kita juga sama-sama diperlengkapi. Silahkan kalau tadi Mas Nganu tanya apa tadi yang tadi pagi yang ditanyakan. Enggak, maksudnya saya ingat cuman lupa saja. Tadi Tadi saya tanya itu tentang apa? Allah Tritunggal dalam atribut-atributnya. Apakah ya, ada perbedaan? Kan tadi kan Tritunggal kan tiga pribadi. ya. Yang saya tanyakan itu karena dalam teks Alkitab seperti waktu Yesus mengatakan kalau dia tidak tahu waktu kedatangan Oh ya, Allah, ya hanya betul ya. Saya ingat Allahku ya yang pernah tahu. ya. Ya, Jadi itu yang saya tanyakan. Karena pernah saya dapat jawaban juga dari dosen karena Yesus mengatakan hal itu dalam keberadaannya sebagai manusia, ya, bukan sebagai Allah. Ya, ya, itu yang saya tanyakan tadi tentang apa? Natur Allah bagaimana jadi saat Yesus sebagai manusia, di saat dia menggunakan natur sebagai manusia, mengatakan seperti itu, apakah kesalahannya itu ditinggalkan sebentar atau memang ada dalam dirinya sebagai manusia itu? ya. Ya, jadi memang itu yang seringkali menjadi pertanyaan ketika Yesus ditanya eh, kapan tentang kedatangan apa Mesias itu atau kedatangan atau akhir zaman gitu ya. Kemudian kan Yesus berkata, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, memang dalam berbagai teks yang saya baca, buku ya literatur ya, itu memang ketika dialog itu terjadi, Yesus kapasitasnya hari itu dalam kapasitas natur manusia. Ya, bukan berarti natur Allahnya dilepaskan tidak. Ya, tapi dalam konteks Yesus hari itu dalam konteks natur manusia. Sehingga kalau dalam natur manusia memang dia tidak tahu. Ya, tapi bukan berarti natur keilahiannya kemudian dilepas dulu tidak. Itu tetap melekat. Cuman dalam dialog itu Yesus posisinya dalam natur sebagai manusia. Memang untuk menjelaskan ini agak sulit ya. Karena kan memang 100% Allah, 100% manusia. Tapi apakah kemudian satu saat oh natur ini dua-dua muncul ya. Satu saat natur ini tiba-tiba melepaskan diri gitu. Tidak ya. Ternyata natur itu tetap ada selamanya. Selama ada di dalam dunia itu natur tidak lepas. Buktinya apa? Kalau naturnya itu lepas, ya Yesus tidak bisa buat mujizat ya. Kalau naturnya itu dilepaskan ya. Ya, jadi natur itu ada. Cuman ketika dalam dialog itu memang ya banyak teolog atau banyak penulis buku itu menyatakan posisi Yesus pada waktu itu dalam natur manusia. Sehingga dia tidak mengetahui kapan waktunya kedatangan anak manusia itu. Ya, atau kedatangan Yesus yang kedua kali maksudnya. Jadi itu. Atau bahkan mungkin akhir zaman atau kiamat itu Yesus tidak tahu dalam natur kemanusiaannya. Seperti itu. Dan, ya, ya,
Ya, untuk maksudnya pendapat saya Ya, itu banyak memang ketika Yesus menjadi di turun ke bumi banyak keterbatasan karena memang ya memang dibatasi manusia. Maksudnya dalam bentuk manusianya seperti natur kemanusiaannya itu sedih. Kan itu memang natur menjadi manusia. Kan kayak ngapain Allah sedih gitu kan. Terus kayak marah. Kalau natur manusia ya memang marah kalau melihat yang itu. Nah, tapi kan dia Allah juga, masa ya, marah rasanya gitu kan. ya, Banyak juga kalau memang tidak pernah dituliskan Yesus di beberapa tempat karena memang keterbatasan tubuhnya ada wujud manusia. Enggak di tempat sana, 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 sana enggak. Karena memang dibatasi dalam ngatur tubuh kemanusiaan. manusia, natur manusia itu. Tapi kalau loh, kan dia Allah, harusnya bisa ke Ya, sana-sana kan. betul. Nah, gambarnya seperti itu dalam pikiran saya. Ya. Waktu Yesus jadi turun ke bumi pakai tubuh manusia, dan dia nggak bisa 100% mewujud ya, maksudnya dalam arti nggak bisa ke sana 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 seperti Allah yang maha hadir omnipresent tadi, Ya, full Allah, tapi dia memakai ngatur natur manusia. manusia itu, jadi ya nggak bisa makanya ke sini terus ada minta tolong mujizat ke sana, ya udah Yesus pakai tubuh manusia ya udah ke sana dulu gitu, nggak bisa langsung langsung ke sana seperti kayak 100% hanya hanya kealahannya aja gitu. Nah, sama seperti itu tadi juga Ya. di dalam natur manusia dia ada juga keterbatasan seperti itu gitu. Karena memang dia memang misinya untuk natur manusia untuk menebus itu gitu. Ada keterbatasan di dalam natur manusianya gitu. Ya. Ya. Nah, seperti itu gambaran Ya, pemikiran saya. ya. Cuman yang harus kita tahu bahwa natur kemanusiaan dan natur keilahiannya selama Yesus ada di dunia ini tidak seperti yang tadi dimaksudkan oleh Mas Griffith, apa dilepas dulu atau enggak, itu tetap melekat Mas. Hanya memang dalam posisi waktu dialog itu Yesus ada dalam posisi satu, dia dalam posisi kemanusiaan. Kedua juga memang kedatangannya kan apa namanya, eh, tidak di tidak apa tidak harus disampaikan saat itu karena memang waktunya belum tiba ya. Sampai sekarang pun kan orang bertanya kapan Yesus datang pun sampai sekarang kan belum tahu siapapun, bahkan orang yang katanya bolak-balik ya, ada kan, ada hamba Tuhan yang berkata dia bolak-balik naik turun ke surga kan ada ya. Nah itu aja tidak tahu kapan Yesus datang kok ya. Jadi kan apa namanya, kedatangan Tuhan itu memang misteri buat kita, yang maka diajarkan di dalam eh, Matius pasal 25 tentang 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Itu yang dari cerita itu yang terpenting bukanlah kapan Yesus datang ya, tapi yang terpenting adalah bahwa kita harus mempersiapkan diri dan percaya bahwa Yesus akan datang ya. Tentang datangnya kita nggak tahu, tapi kalau kita nggak siap-siap tiba-tiba seperti tahu-tahu seperti yang 5 darah itu tidur, sementara ketika tidur Yesus datang ya. Nah kedua, dari cerita itu Yesus datang hanya mengambil barang-barang yang terbaik. Barang-barang terbaik itu ada orang-orang yang pilihan ya, sehingga ketika dia datang dia seperti dalam tanda kutip dikatakan Yesus itu akan datang seperti seorang pencuri yang akan datang. Nah dalam tanda kutip seorang pencuri itu kalau masuk di rumah orang tidak akan mengambil barang yang sepele-sepele, kecuali maaf ya kan ada penyakit orang suka ngambil itu apa namanya. Suka ya, kleptomania itu ya. Kalau kleptomania itu kan misalnya dia sukanya penghapus itu ya. Saya dulu punya teman kleptomania sukanya penghapus. Jadi tiap hari itu di kelas pasti ada penghapus salah satu teman hilang ya. Nah, satu saat kita mau tahu siapa sebenarnya yang mencuri. Nah, waktu istirahat ada teman saya yang sengaja tidak keluar. Dia sembunyi di bawah meja. Sudah disepakati kamu kan ya nanti istirahat, nggak usah istirahat, kamu di dalam kelas saja di bawah. Nanti kami nunggu di luar. Sehingga kalau nanti ada apa-apa, misalnya ada yang mencuri dan orang itu konangan, kamu kata halo kamu yang ngambil, kemudian kamu mau dipukuli, kami masuk rame-rame bela kamu.
Nah, kalau orang yang kleptomania biasanya mengambil barang-barang itu yang sederhana-sederhana yang disukai oleh dia, ya, yang disukai oleh dia. Kalau dia sukanya penghapus, ya dia akan mengambil semua penghapus. Tidak mengambil, oh nih ada HP, tidak akan diambil HP karena dia mungkin kesukaannya tidak HP, ya. Atau dia pensil, ya diambil pensil semua temannya. Tapi tidak langsung semua diambil. Satu hari satu, ya. Supaya tidak ketahuan. Kalau semua diambil kan pasti akan ketahuan. Ya, biasanya pas jam istirahat. Pas jam istirahat semua keluar teman, dia masuk mau ambil bekal makan atau apa sambil lihat di meja ada apa penghapus tertinggal ada yang belum dimasukkan di apa deskrip, ya. Kemudian kalau tidak ya diambil dia. Nah, nanti sampai di rumah ya cuma dikumpulkan aja, tidak dibuat apa-apa, cuma kayak dikoleksi saja. Nah, tapi beda dengan pencuri yang profesional. Kalau pencuri yang profesional dia tidak mau resiko dengan hidupnya. Dia pasti kalau sama-sama ketahuan mending dia bawa yang paling berharga daripada katakanlah di sini ada barang, ya katakanlah paling berharga kamera, ya, daripada mengambil air minum saya ini sama-sama nanti kalau konangan dipukuli ya lebih baik ambil kamera, ya. Nah, maksudnya kedatangan Tuhan itu pasti mengambil harta yang terindah itu apa, jiwa-jiwa yang sudah siap seperti lima darah itu, ya. Tapi lima darah itu mengajarkan kita kita nggak perlu tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi yang terpenting adalah kita percaya bahwa Yesus akan datang dan kita siapkan diri kita. Ya, jadi seperti pertanyaan Mas apa Gilbert tadi memang dalam berbagai teks yang saya baca isinya seperti itu, Mas. Ketika apa namanya mungkin dosanya juga sama baca bukunya. Pada saat apa ditanya seperti itu Yesus dalam kapasitas yang lebih menonjol, ya. Jadi tidak hilang melekat, tapi ketika dia dalam dialog itu lebih menonjol kemanusiaannya. Sehingga dengan keterbatasan itu dia memang nggak tahu. Yang namanya manusia kan terbatas, nggak bisa tahu. Kecuali kalau dalam saat itu dia menonjol keilahiannya, ya dia pasti tahu. Ya. Nah, ketika Yesus eh, berbuat mujizat, apakah itu kemudian kemanusiaannya dilepas? Tidak. Yang menonjol saat itu adalah keilahiannya. Sehingga dia bisa menyembuhkan orang tuli, mencelikkan mata orang buta. Kalau orang biasa pasti nggak bisa. Ya, kecuali diberikan karunia oleh Allah kesembuhan. Gitulah, itu beda lagi. Tapi kalau saat itu Yesus melakukan itu, pasti yang lebih menonjol keluar pada waktu itu adalah keilahian. Ya, bukan kemudian wah berarti apa namanya Yesus bisa seenaknya, ya kalau mau menggunakan kemanusiaan ya kemanusiaannya, kalau mau menggunakan keilahian ya tidak. Itu adalah sudah apa namanya melihat apa Yesus melihat di situ kebutuhannya apa yang lebih apa namanya yang diperlukan, ya. Jadi kalau manusia membutuhkan untuk kesaksian supaya apa eh, proklamasi dan juga demonstrasi keilahiannya muncul, ya dia pasti muncul dalam keilahian yang lebih kuat, ya. Ya, jadi kan orang seringkali juga apa menunjukkan keberhasilan Tuhan Yesus dalam pelayanan salah satunya adalah demonstrasi kuasa Allah, ya. Ya, saya menulis dalam tesis saya, disertasi saya itu salah satu keunggulan Tuhan Yesus dalam pelayanan selama 3,5 tahun yang pendek itu salah satu ditunjukkan dalam demonstrasi kuasa Allah, ya. Jadi itu mujizat-mujizat itu. Kira-kira itu Mas yang bisa saya sampaikan, ya. Ya, ya, ya. Ya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, sebentar Bu, ini biar diselesaikan Mas Gilbert dulu, ya. Nanti setelah itu boleh, ya. Ini Mas Gilbert dulu biar biar selesai. Makanya Ya. Pak, kadang saya berpikir sendiri untuk mau memahami tentang Ya, apa trilogi natur Trinita, Allah betul. atau Yesus itu yang memiliki dua Manusia. natur, manusia dan Allah itu. Kadang saya berpikir gimana ya, jadi Yesus mengatakan hal itu pun dalam, bisa dikatakan dalam keadaan sadar, dia pun sadar kalau dia itu Allah. Terus dia Ya, mengatakan hal yang seolah-olah kayak dia membohongi dirinya sendiri bahwa ya, dia tidak tahu kedatangan Bapa. ya.
Jadi saya kadang mikir itu karena apa ya? Mungkin keterbatasan untuk mau memahami kira-kira gambaran atau ilustrasi apa yang cocok untuk menggambarkan tentang apa natur Allah itu. Jadi saat Yesus mengatakan dia tidak tahu kedatangan Bapa, sedangkan dia juga Allah itu sendiri. Jadi kadang saya juga bingung di situ, Pak. Ya, Apa namanya bingung untuk memahami itu ya, karena mungkin keterbatasan apa ya, pengetahuan juga apa gambaran-gambaran yang mungkin lebih jelas untuk mau menjelaskan, memberi contoh bahwa begini loh naturnya. Kalau dia mengatakan begini bukan berarti dia itu bukan Allah atau ya, sebaliknya. Jadi gambaran yang untuk lebih jelas untuk menjelaskan tentang itu yang mungkin saya belum dapat sehingga kadang itu menjadi sebenarnya saya juga sudah maksudnya tahu dan percaya juga dengan itu. Cuman saya punya satu contoh gambaran yang bisa itu jadi apa modal untuk saya ketika nanti kalau diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa menjelaskan kepada orang tentang keberadaan Yesus itu. Dia memiliki dua natur ya, seperti itu, Pak. ya. Ya, jadi dalam penjelasannya memang ketika bicara naturnya Yesus seperti itu, yang bisa dipahami adalah bahwa dua natur itu tidak saling meninggalkan, tidak, ya, tetap melekat dalam diri Yesus ketika ada di dalam dunia. Ya, jadi tetap ya seperti yang saya katakan ketika sedang berdialog tentang kedatangan Kristus tadi, itu natur yang lebih menonjol adalah natur kemanusiaan, sehingga dalam natur kemanusiaannya Yesus menyadari keterbatasannya untuk bisa menembus tentang sesuatu yang masih rahasia ini. Dia tidak bisa menangkap seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian keilahiannya ditanggalkan sehingga dia tidak tahu, tidak, keilahiannya tetap melekat dalam dirinya. Itu ya Mas ya yang bisa saya sampaikan. Baik, tadi Ibu siapa yang mau tanya? Silakan Bu. Ibu Ya, Selvi silakan. ya Ya. Ibu Selvi. Pak, ini saya mau nanya dari Markus 10 ayat 18, di situ dibilang bahwa jawab Yesus ketika mereka bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Di situ Yesus menjawab, "Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada saya." Mungkin Bapak bisa menjelaskan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu walaupun dia menjadi sebagai manusia, tapi dia kan tidak berdosa, tetap suci, kudus. Ya, ya, baik. Eh, jadi kalau kita baca teks yang dibaca hari ini dengan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah, ya, dalam pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang ingin menguji Tuhan Yesus, ya, yaitu pada waktu Yesus menekan perjalanan, datanglah seorang berlari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini hampir sama dengan yang kemarin saya sampaikan di Lukas pasal 10 ayat 25 tentang orang Samaria yang baik hati, yaitu adanya seorang ahli Taurat yang juga menanyakan tentang bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, ya. Ternyata itu sebenarnya pertanyaan yang ingin menguji Tuhan Yesus Kristus, ya. Bukan Tuhan tidak tahu. Wah, ini kok loading ya? Sebentar, sebentar. Kok loading ya nganunya ya? Sebentar Bu. Oh ya, baik. Jadi eh, intinya orang ini ingin menguji Tuhan Yesus, ya. Enak lo di jangan kangkung ini. Jadi orang ini ingin menguji Tuhan Yesus tentang bagaimana cara dia mendapatkan kehidupan kekal, ya. Dan kemudian pintu masuknya dengan mengatakan bahwa Yesus, engkau adalah orang yang baik, ya. Maka Yesus kan berkata, "Oh, aku bukan orang yang guru yang baik, ya. Apa yang harus kuperbuat oleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau mengatakan aku baik?" Nah, itu sebenarnya kan Yesus sudah tahu mau dijebak oleh pertanyaan itu. "Mengapa kamu menyatakan aku baik?" Ya, ya. Nah, kemudian Yesus memberikan pernyataan jawaban-jawaban yang menyuruh orang itu mempelajari hukum Taurat dan sebagainya, dan sudah dikerjakan, ya. Dan ketika pada satu titik, "Sekarang lakukan, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang banyak," ya.
Nah, ketika disuruh Tuhan Yesus melakukan yang seperti itu, maka orang kaya itu menjadi sedih dan kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Maka Yesus pada akhirnya menjawab, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Ya, jadi itu sebenarnya pertanyaan ingin eh, Jep- menjebak Tuhan Yesus saja, tapi karena ya Tuhan tahu, ya Tuhan tahu buka baik dari sisi kemanusiaan maupun sisi keilahiannya, Yesus tahu, ya akhirnya tidak dijawab dengan apa jawaban yang ingin memuaskan orang itu, tapi dia membalikkan pertanyaan, mengapa engkau mengatakan aku baik, ya. Kemudian Yesus juga memberikan eh, perintah untuk mempelajari ya apa yang ada di dalam Taurat, dan kemudian sudah dijelaskan semua. Baru kemudian Yesus menyuruh, jualah hartamu dan bagikan. Nah, orang itu ketika sudah diberikan sesuatu yang menyangkut tentang apa yang dimilikinya, kemudian meninggalkan Yesus. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak tahu, Bu, tapi karena Tuhan Yesus hanya pertanyaan-pertanyaan bersifat ingin menjebak saja, maka Yesus dengan ya kebijaksanaannya menjawab seperti itu. Ya, jadi Yesus sebenarnya kalau mau mau tahu arahnya, Yesus sudah tahu, ya makanya dia tidak menjawab apa namanya seperti yang diharapkan oleh orang itu, ya. Kalau kita bertanya dengan tulus, pasti Tuhan akan menjawab dengan eh, jelas, ya. Tapi kalau sudah misalnya saja kita juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kita, tentunya kita akan satu dengan bijaksana menjawab sesuatu yang supaya orang lain tidak menyinggung, tidak tersinggung perasaannya, tapi juga yang kedua memberikan pemahaman yang benar. Kalau dia sebagai eh, seseorang yang sudah apa namanya mengetahui tentang hukum Taurat dan sebagainya, ketika harus menjual harta kekayaannya, harusnya dia tidak menjadi takut, ya, karena kan memberi itu lebih baik daripada menerima, misalnya seperti itu. Ya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi Tuhan Yesus bukan tidak tahu, itu hanya pertanyaan-pertanyaan, bahkan seperti yang disampaikan oleh orang ahli Taurat di kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, mungkin ada yang lain, Bu? Ya, makasih Pak. Sudah itu aja, Pak. Ya, ada yang lain, teman-teman? Ya. Kalau materi kuliah sudah saya share ya kemarin, ya. Nanti kalau mau saya share lagi, ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita mau masuk ke bagian yang lain, ya, ke pembahasan yang lain. Dan ini saya tutup dulu. Slide-nya sudah habis. Bentar. Saya buka slide yang lain dulu. Nah, kita sekarang masuk ke doktrin penciptaan. Ya, ya, sebentar, Mas. Oh, ya, ah, di slide dulu. Oke, sebentar. Ya, ya, udah ya. Udah kelihatan ya? Belum? Bentar. Tolong sebentar. Ya, baik, kita akan mulai lagi ke bagian yang selanjutnya. Ya, jadi kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang penciptaan, ya, penciptaan manusia dan alam. Ya, jadi kita melihat ini sebagai satu yang perlu kita ketahui juga, bahwa eh, ada pengajaran-pengajaran yang
salah di dalam lingkungan kita tentang penciptaan. Ya, baik. Ya, jadi pengajaran tentang penciptaan perlu diajarkan, dipahami oleh semua orang agar jangan ada yang salah memberikan pendapat tentang siapa sang pencipta yang sesungguhnya atau berasal dari manakah dunia, manusia, tumbuhan dan hewan ya berasal. Dengan demikian pemahaman yang benar akan sang pencipta dan penciptanya akan membuat seorang sujud dan hormat pada sang pencipta. Demikian juga kalau memahami siapakah sesungguhnya manusia itu, maka seorang akan menghargai dirinya. Ya, jadi kalau kita eh, apa namanya menyadari bahwa kita itu adalah ciptaan yang mulia, maka kita itu tidak akan pernah mengambil langkah-langkah yang salah terhadap diri kita. Ya, mengapa ada orang yang kemudian merasa harga dirinya ini atau harkat martabatnya ini sebagai manusia tidak berharga, kemudian mengambil jalan pintas bunuh diri misalnya, atau kemudian kita merasa tidak berharga, ya, akhirnya kita keluar dari rumah kita dan mencari kebebasan di luar menjadi orang-orang yang tidak bermartabat lagi. Ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita itu mengenal Sang Pencipta dan kemudian kita tahu bahwa kita diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, kita pertama akan menyembah, sujud sama Pencipta kita. Kedua, kita akan menghargai diri kita. Ya, jadi kita akan, oh ternyata saya diciptakan mulia sama Tuhan. Maka kita akan mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih maju. Ya, walaupun kita mungkin secara ekonomi tidak ekonominya tidak baik sekali ya, mungkin cukup gitu ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang mulia, kita pasti akan mengembangkan diri. Di dalam diri kita pasti ada potensi yang bisa kita kembangkan. Ya. Mengembangkan potensi kan tidak harus eh, berbiaya mahal. Ya, misalnya kita menjadi orang yang kreatif, ya, orang yang kreatif kemudian tidak harus mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Mulai lapangan kerja yang sederhana sampai nanti menciptakan lapangan kerja yang mungkin eh, berbasis biaya misalnya ya. Misalnya kita lagi eh, lulus SMA, kemudian kita karena keterbatasan ekonomi orang tua kita nggak bisa meneruskan kuliah. Nah, sebagai orang yang merasa diri kita ini adalah diciptakan mulia oleh Tuhan, kita bisa saja menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri, lapangan kerja, tidak harus nunggu apa namanya menunggu ada lowongan pekerjaan. Ya kalau lowongan pekerjaannya ada, kalau pasti tidak ada, apa mau masuk kita mau nganggur terus kan membebani orang tua. Nah, kita bisa mulai dari kreativitas kita. Kita diberi akal budi. Oh, saya mau mencoba mau jualan misalnya di rumah kita ada sedikit tempat ya, katakanlah ada teras sedikit, kemudian ada tanah kosong sedikit. Nah, itu bisa kita buat. Misalnya kita mau buat yang sekarang lagi musim ya, angkringan, katakanlah jualan angkringan ya, jualan masakan yang sederhana yang bisa dibeli oleh banyak orang. Nah, di situ kita sudah mulai memberikan nilai pada diri kita. Aku nggak mau nganggur, ya. Lebih baik aku buka angkringan walaupun mungkin apa eh, untungnya kecil, tapi aku mau mulai. Ya, uang saku yang diberi orang tua saya ataupun ada berkat saya kumpulkan dulu pelan-pelan mulai membuat sendiri, tidak tidak angkringnya pesan pada orang tapi dia coba ada uang sedikit beli kayu dulu sedikit kemudian dikumpulkan dirakit sendiri kemudian sudah jadi ada berkat lagi mulai tadinya belum lengkap mungkin baru nasi dengan tempe dan apa kemudian sambil berjalan waktu dikumpulkan keuntungannya baru bisa melengkapi semua lauk pauknya. Ya, sampai pada akhirnya bukan tidak mungkin kalau kita menghargai diri kita sebagai ciptaan yang mulia, nanti kita bisa punya restoran. Restoran yang kecil dulu, nanti berkembang lagi menjadi yang lebih baik. Jadi dengan kita memahami diri kita, maka kita akan bisa menghargai keberadaan kita. Ya.
Kemudian pandangan Alkitab tentang penciptaan ya. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan. Hal penting dari pernyataan kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ingin menunjukkan pada manusia bahwa Allah itu adalah sang pencipta yang pertama atau causa prima ya. Jadi kita melihat yang pertama dari kasus penciptaan manusia ya, atau penciptaan alam semesta juga, itu menunjukkan bahwa Allah itu sebagai sumber pertama dari apa yang belum ada. Kalau kita baca Kejadian yang dikatakan semuanya masih kosong ya. Bumi masih kosong, gelap gulita, roh Allah melayang-melayang di udara, di atasnya maksudnya ya. Nah, kemudian Allah berfirman ya. Jadi Allah menjadi causa prima, penyebab dari yang tidak ada menjadi yang ada ya. Dari yang kosong menjadi ada. Jadi disebut sebagai Allah yang pencipta pertama, causa prima, dari yang tidak ada menjadi ada, nihilo et creatio. Ya, penciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi bukan oleh pihak lain kemudian alam semesta ini ada, tetapi pertama Allah berfirman, hendaklah ada terang, karena tadi dikatakan gelap gulita. Nah, maka Allah berfirman dulu, hendaklah ada terang. Maka yang gelap gulita itu jadi terang. Ya. Kemudian Allah menciptakan macam-macam cakrawala, menciptakan air, menciptakan binatang di udara, binatang di laut, tanaman dan sebagainya. Baru manusia juga diciptakan. Nah, penting untuk diketahui bahwa penjelasan Alkitab tentang penciptaan ini seringkali sulit untuk diterima dengan akal sehat. Sehingga banyak orang berpikir modern yang hanya menekankan pada satu faktor logika. Karena penciptaan yang Allah kerjakan melibatkan unsur adikrudati, yaitu pertama Allah menciptakan tidak dengan material. Ya. Allah mulai menciptakan dengan firman. Ya. Semua diciptakan dengan firman. Ketika Allah menciptakan dengan material, ketika Allah menciptakan manusia, dia mengambil tanah, ya, kemudian membentuk, ya, dalam tangan Allah dibentuk semacam bangunan, ya, manusia. Kemudian dihembusi dengan nafas Allah dan bangunan tanah tadi menjadi hidup. Ya. Kemudian membangun Hawa, juga mengambil material yaitu tulang rusuknya Adam. Tapi yang awal tidak. Ya. Semua dengan firman Allah menciptakan eh, tumbuhan. Allah berfirman adalah ada apa tumbuhan biji-bijian dan sebagainya. Allah menciptakan tidaklah ada binatang yang mengeriap di air, ada yang di udara dan sebagainya. Semua firman. Allah mulai membangun manusia dengan material dari tanah yang kemudian dihembuskan nafas Allah. Jadi Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya, termasuk penciptaan manusia secara khusus, ya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan, dibandingkan dengan pendapat para ilmuwan atau filsuf yang berpendapat bahwa penciptaan itu berasal dari suatu gejala atau fenomena tertentu yang kemudian dalam proses evolusi yang panjang mampu melahirkan dunia dan segala isinya. Ya, teori Big Bang itu kan tadi eh, ada apa namanya unsur-unsur yang saling bertabrakan kemudian membeku dan mengeras sehingga menjadi alam semesta ini. Tapi kalau dari pemahaman Alkitab yang kita tahu ya bahwa dari firman terjadi semuanya, baru kemudian manusia menggunakan material yang sudah tersedia setelah penciptaan. Setelah penciptaan terang, penciptaan cakrawala, penciptaan air yang membatasi eh, yang ada airnya disebut laut, yang dibatasi namanya darat. Nah, kemudian dari darat itu Allah mendapatkan tanah ya yang kemudian dibuat sebagai bangunan manusia yang dihembuskan nafas Allah ya. Kemudian karya Allah dalam ketiadaan dijelaskan oleh beberapa ayat firman Tuhan, nanti bisa dibaca ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penciptaan alam semesta dikerjakan oleh Allah semesta dengan mengucapkan firman tanpa adanya material yang tersedia. Itu ketika Allah menciptakan alam semesta. Ya. Tapi ketika menciptakan manusia, ya tidak hanya berfirman, tapi Allah mulai mengambil material dan mengerjakannya menjadi sebuah
ciptaan yang mulia. Ya, dari tanah yang dianggap sesuatu yang hina, tapi di tangan Allah itu bisa menjadi sesuatu yang mulia. Ya. Kemudian Allah menciptakan untuk kemuliaan dan manusia. Ya, jadi karya penciptaan Allah yang dilakukan menjadi suatu karya yang luar biasa dan mahakarya yang bisa terlihat sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat di luar, ada tumbuhan, ada tanaman, kalau malam ada bulan, ada bintang, siang ada matahari, itu maha karya Tuhan. Ya, walaupun sekarang negara Cina mencoba membuat matahari buatan, nggak tahu apa tujuannya dari Cina membuat apa namanya matahari buatan, kita nggak tahu. Apakah nanti akan dipakai sebagai sebuah kekuatan untuk apa alat kekuatan mereka apa, menjatuhkan bangsa-bangsa lain atau apa sih kita nggak tahu. Tapi proyek itu sedang dikerjakan. Ya, jadi nanti kalau sudah jadi mungkin akan menjadi negara superpower menggantikan statusnya Amerika mungkin. Ya, tapi sehebat apapun buatan manusia pasti terbatas. Terbatasnya apa? Nanti nggak tahu apakah matahari buatan itu mendatangkan efek samping tidak. Ya, seperti contoh ketika dulu ada penciptaan awal tenaga nuklir ya. Kemudian ada reaktor nuklir dibangun di India misalnya atau di mana di Rusia. Ternyata kan menjadi masalah karena ternyata ada kebocoran di instalasinya yang menyebabkan banyak orang menjadi korban. Ada yang korban mati, ada yang korban kemudian menjadi steril ya. Maksudnya steril itu orang tidak bisa mengandung karena mungkin menghisap gasnya sehingga bagian organ dalamnya mengalami steril alamiah ya karena akibat menghembus apa menghisap udara itu. Nah, nanti pasti buatan manusia itu tidak sempurna Allah ya. Kemudian sudah ditemukan eh, fakta walaupun belum dikerjakan ya bahwa nanti planet Jupiter itu kemungkinan bisa dihuni oleh manusia. Ya, tapi ini sedang masih riset terus. Itu baru apa pendapat orang setelah meliti sana tapi belum belum pernah dicoba. Baru ini masih dalam proses kajian riset ya bahwa eh, apa salah satu planet itu Jupiter nanti akan bisa menjadi seperti planet bumi, dihuni seperti kita ini hari ini ya. Nah, itu enggak masalah. Secara pengetahuan mungkin akan bisa diwujudkan. Tetapi sekali lagi karya manusia pasti tetap ada batasnya. Apakah nanti kesananya itu tidak harus memakai apa oksigen bawaan dari bawah sehingga sama seperti di bumi atau masih seperti yang sekarang terjadi ketika orang harus ke bulan masih tetap memakai oksigen bawaan dari bawah ya nggak tahu ya jadi itu masih dalam proses penelitian. Nah, lewat ciptaan Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui yang tidak terbatas dan kebaikannya bagi umat manusia. Jadi melalui semua karyanya Allah itu ingin menunjukkan kepada dunia dan kepada manusia itu kemuliaannya. Oh, ternyata Allah itu luar biasa ya. Dari yang tidak ada sekarang menjadi ada. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang melihat ciptaan-ciptaan Allah ini rusak. Rusak bukan karena Allah yang merusak, tapi kerusakannya dilakukan oleh manusia. Ya, contohnya banyaknya hutan-hutan gundul misalnya. Kemudian mulai ada pemanasan global ya. Sehingga diperkirakan lapisan ozon di langit itu sudah mulai banyak yang rusak. Sehingga itu kalau tidak ada kesadaran manusia untuk mengurangi dampak rumah kaca, ya itu kalau nanti semakin apa lapisan ozonnya semakin rusak, itu bisa membuat sinar matahari langsung ya apa eh, efek dari sinar matahari yang langsung masuk ke bumi itu tanpa ada filternya lapisan ozon itu mendatangkan masalah buat manusia, bisa menimbulkan kanker dan sebagainya. Nah, itu maka dibutuhkan kesadaran. Makanya ada grup dari PBB yang mendiskusikan ini karena melihat lapisan ozon ternyata sekarang memang sudah mulai ya rusak ya sedikit demi sedikit mengalami kerusakan dan kalau tidak dilakukan pengendalian oleh manusia ya misalnya membuang sekarang kan membuang sampah
itu tidak boleh sembarangan. Kemudian sekarang juga sudah mengurangi produksi plastik. Ya kalau kita ke toko kan sekarang sudah tidak boleh bawa tas plastik. Kita harus bawa, mereka tidak menyediakan ya. Di mana-mana sudah hampir hampir semua toko tidak menyediakan. Kalaupun menyediakan harus menambah biaya sehingga orang ditanya mau pakai tas plastik enggak. Begitu pakai tas plastik kasirnya langsung menambah hitungan belanja kita ya. Kalau tidak ya kita paling diberi kardus sama mereka. Tapi sekarang kan kardus sudah mulai juga tiap hari kalau dipakai kan habis, orang diminta membawa dari rumah tas sendiri ya. Itu menunjukkan karena banyak di tanah-tanah kita itu kalau dibongkar juga ternyata kalau tidak membuang sampah di tempat yang semestinya, sampah itu juga menghambat ternyata. Kan tidak bisa diurai sampah plastik itu ya. Dan itu mendatangkan kerusakan di dalam tanah ya. Dan itu menimbulkan akibat yang lain. Kemudian pengakuan atas kemuliaan Allah berlaku melalui karyanya harusnya memotivasi orang untuk percaya, memuji dan bersyukur kepadanya. Ya, jadi kalau kita menyadari tentang semua hal yang Tuhan kerjakan, harusnya kita bersyukur. Ya. Nah, makna penciptaan dan identitas manusia sebagai ciptaan Allah. Ya. Nah, pertama asal ya mari Pak. Ya, Kalau masalah secara pribadi saya tentang penciptaan ini jauh lebih sulit memahami apa yang ditulis di Alkitab, yang tertera di Alkitab dibandingkan Trinitas tadi. Kalau Trinitas ya memang sulit, ya, tapi saya secara pribadi terbantu oleh Roh Kudus yang ya, kita ya, percayai. ya, Karena saya percaya kalau tanpa Roh Kudus kurang mantap gitu untuk memahami benar-benar Trinitas ini. Dan saya ya, clear tentang itu. ya, Karena cuman apa yang sudah tertulis, apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang penciptaan ini malah justru saya lebih sulit untuk memahami yang tertulis di Kejadian ini atau di Alkitab ini dibandingkan Trinitas itu. ya, Dibandingkan dengan referensi ilmu pengetahuan yang sekarang ini ya, dan yang kemarin begitu luar biasanya ilmu pengetahuan tentang ya, segala galaksi ini, tata ya, surya ini, ya, karena kalau di Alkitab hanya terfokus di bumi. ya, Tapi sedangkan di dalam alam semesta ini begitu luasnya, bahkan memperkirakan ilmu pengetahuan bumi itu hanya segelintir seperti pasir di pantai dibandingkan di alam semesta ini. ya, Jadi planet bumi itu seperti pasir di pantai, salah satu dari alam semesta ini. ya, Nah, kalau penciptaan ya, itu rasanya 1 banding berapa triliun gitu kan. ya, Yang sia-sia penciptaan itu banyak sekali yang di alam semesta ini bukan banyak sekali, hanya satu aja atau hanya 2 atau berapa segelintir matahari dan apa gitu. Salah satu tata surya gitu, planet. Nah, ini nggak sebanding dengan apa yang berfungsi sama yang sangat-sangat tidak berfungsi ini dalam tanda kutip ya, ya, dalam penciptaan. Kalau ya, ini memang diciptakan, makanya ada teori alam semesta ini terjadi kayak Big ya, Bang itu ya, kan. Big Bang itu ya itu alam semesta aja kayak benturan ya, udah selesai. ya, Jadi alamiah gitu. Jadi ya, makanya banyak yang nggak berguna ya, ya memang itu adanya alamiah secara alamiah. Tapi kalau penciptaan ini memang disengaja diciptakan tadi kreasio Nihilo. nihilis tadi nggak sebanding dengan apa yang sia-sia dalam Ya, artinya gitu. ya, Nah makanya saya selalu bukan selalu tapi masih eh, sulit untuk memahami penciptaan dengan sumber Alkitab saja gitu. ya, ya, Gitu. ya. Maksudnya begini Pak, apa namanya? Dalam penciptaan itu kan kita melihat bahwa yang disebut penciptaan oleh Allah itu bukan sekedar bumi saja ya, tapi kan dalam alam semesta. Alam semesta itu termasuk ya kalau sekarang semuanya, termasuk kalau sekarang kita tahu ada planet macam-macam ya, galaksi macam-macam itu ya awalnya sebenarnya juga diciptakan Tuhan. Cuman kan
sekali lagi Alkitab tidak secara detail seperti yang tadi dikatakan di dalam kitab Yohanes. Kalau nanti dijelaskan, oh ada ribuan galaksi termasuk galaksi Bima Sakti dan sebagainya, itu nanti berapa tebal bukunya begitu ya. Jadi kan Alkitab seringkali hanya menjelaskan tentang pokok-pokoknya. Oh di cakrawala. Nah mungkin cakrawala itu yang dimaksud cakrawala oleh Allah itu ada sesuatu yang di langit yang luas ini termasuk isi-isinya. Nah, tapi kan tidak didetailkan. Oh di cakrawala itu isinya apakah cuma matahari, bintang dan bulan seperti yang dijelaskan di Alkitab itu, kok tidak ada galaksi-galaksi. Pastinya ada, cuman memang tidak secara mendetail. Kemudian kalau katakanlah Allah menciptakan ikan di laut ya, ikan di air. Nah, kita pada waktu itu mungkin jenis ikannya katakanlah masih sedikit ya, sedikit. Nah, kan manusia kemudian diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi eh, seorang pengelola ya, pengelola alam semesta ini. Nah, mungkin orang bisa mengembangkan dengan pengetahuan. Misalnya dulu belum ada ikan lele misalnya. Nah, dengan pengetahuannya orang bisa menciptakan dengan varietas baru. Sama sekarang misalnya padi. Dulu kan belum ada, misalnya zaman dulu belum ada padi rojo lele, ternyata bisa mengembangkan varietas dengan hikmatnya manusia. Nah, jadi kalau lihat kita sekarang ini yaitu pengembangan dari kemampuan manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, jadi ah, ya, 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 ya. Yang misalnya yang tidak berfungsi itu apa Pak? Misalnya Pak? Ya, 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 Eh, salah satu contohnya gini, ada ilmuwan mengatakan bintang di alam semesta ini ya, jauh lebih banyak dibandingkan pasir di pantai. ya, Nah, jadi di Bima Sakti yang bahkan sampai sekarang manusia ini terbatas untuk ya, eh, memahami, untuk meneliti, ya, meneliti di Bima Sakti ini, gitu kan? Salah satunya ada black hole itu yang ya, tidak. betul. Nah, jadi maksudnya tuh banyak hal di Bima Sakti ini itu kayak yang bisa difungsikan oleh manusia, itu yang bisa berguna itu Ya, bumi aja gitu loh Pak. ya, Jadi di luar sana tuh banyak sekali yang tidak terdefinisikan, tidak ya, bisa diteliti karena keterbatasan manusia. ya, Sampai sekarang pun masih ada yang belum. Bahkan banyak sekali gitu kan. Tapi kok yang dihuni hanya bumi yang berfungsi, atau yang terlebih di Alkitab memang fokus ke bumi gitu kan. ya, ya, Jadi kan banyak, kalau ini memang semua galaksi ini, penciptaan ini ya, itu diciptakan oleh Tuhan, ya, itu kenapa ini hanya satu aja atau dua atau segelintir aja? Yang ini pun kayak nggak ada artinya, dalam arti tanda kutip gitu ya. ya, Nah, kalau dalam masuk akalnya atau rasionalitasnya itu, malah saya lebih rasional alamiah gitu kan. Saya bukan lebih mempercayai, salah, maaf. Maksudnya lebih rasional ketika teori-teori alamiah itu dibandingkan teori penciptaan Tuhan gitu. Rasionalnya, tapi tetap saya mengimani ya, karena saya tahu eh, ya creatio et itu ya, tadi ya, memang Tuhan. ya, Tapi dalam hati kecil saya berpikir, karena ya ini ngomongin dengan akademitas ya, ya, akademis, itu teori tentang efektivitasnya itu sama sekali kayak dikorelasikan dengan penciptaan, kayak nggak masuk akal gitu. Gitu. ya, ya. Jadi begini ya, pasti semua yang diciptakan oleh Allah itu
nanti pada akhirnya punya fungsi. Memang sampai sekarang kalau diceritakan kok sementara ini yang eh, dirasa punya manfaat besar adalah hanya bumi, ya, hanya bumi. Karena kan seperti planet-planet lain belum gitu ya. Ya, nah sekarang aja kan lagi manusia dengan keterbatasannya akal budinya itu sudah bisa dalam tanda kutip sedang menemukan misalnya ada mata air di planet Merkurius misalnya. Nah, itu kan dari pengembangan ya. Nah, pengembangannya memang baru sampai di situ, Pak. Kalau nanti pengembangannya terus apa progresif maju bukan tidak mungkin 8 planet yang lain kan jumlahnya 9 ya. Nah, 8 planet yang lain nanti pun pada akhirnya bisa berfungsi efektif. Hanya sampai sekarang memang belum karena upaya manusia untuk ke situ kan masih dibatasi, mungkin bukan dibatasi akal budi saja, tapi dibatasi dengan teknologi untuk sampai ke sana. Ya, nanti kalau teknologinya itu sudah ada, ya pastinya akan mempunyai fungsi. Hanya kita tidak tahu kapan itu berfungsi. Ya, nah nanti kalau Allah misalnya tiba-tiba melahirkan Einstein yang baru, tapi bukan dengan teori-teori apalagi, tapi mungkin untuk penguasaan apa planet-planet yang belum dihuni oleh manusia. Siapa tahu ada orang-orang pintar yang nantinya menemukan ya solusinya ke sana. Ya bisa saja. Seperti sekarang Cina itu kenapa punya tujuan membuat matahari buatan itu tujuannya untuk apa? Nah kita kan nggak tahu apakah tadi kalau saya dalam pikiran yang salah, apakah itu hanya untuk menunjukkan dia sebagai supaya menjadi negara superpower sehingga uh, ahli-ahlinya mereka bisa menciptakan matahari tandingan seperti matahari yang sudah dibuat Tuhan, misalnya seperti itu kan adanya kemajuan-kemajuan. Jadi nanti pasti dalam waktu yang kita tidak tahu akan sampai ke situ, Pak. Ya memang kita sekarang yang sedang dari ciptaan Tuhan yang sedang efektif di apa dikerjakan dan sebagainya itu kan masih bumi ya. Tapi bukan tidak mungkin dengan kemampuan manusia yang diberi hikmat Tuhan nanti bisa memanfaatkan hal-hal yang lain. Karena kan sudah pasti diciptakan Tuhan pasti akan bermanfaat, tidak akan Berarti keterbatasan kemana manusia dan kemampuan teknologinya manusia. ya ya. Nanti kalau ke depan manusianya tambah pintar-pintar didukung dengan teknologinya yang sudah ada pasti. Karena sekarang kan sudah di Merkurius saja sudah katanya sudah ketemu ada sumber airnya. Kemudian di Jupiter katanya sudah bisa nanti untuk kehidupan. Tapi kan apa proyeksi dan risetnya kan belum selesai Pak itu Pak. Nanti kalau risetnya sudah ketemu dan itu pasti juga dengan biaya yang tidak murah. Makanya kan waktu itu Amerika berkata kalau itu jadi nanti ada orang bisa wisatanya sudah tidak ke Bali, tidak ke apa Amerika, tidak ke Australia, tapi pikniknya nanti ke kalau bulan kan sudah, maksudnya bulan itu sudah beberapa astronot ke sana, tapi kan juga belum bisa dihuni. Nah, tapi nanti dalam perkembangannya kalau sudah tiba waktunya dan ada hikmat serta teknologi dan biaya yang tersedia, bukan tidak mungkin bisa terwujud gitu, Pak. Berarti Ya, efektivitasnya ya, itu tadi ya. maksudnya masih bergantung Betul, pada betul. kemampuan. Ya, kemampuan dan keterbatasan semua faktor, tuh, Pak. Faktor uangnya juga, faktor manusianya, faktor teknologinya. Begitu ya, Pak. Baik, masih ada waktu 10 menit, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian pandangan modern. Nah, salah satu pandangan modern yang saat ini masih dianut oleh para ilmuwan, salah satunya adalah teori evolusi yang diperkenalkan oleh Charles Darwin. Ya, sampai hari ini anak saya ketika waktu masih SMP dan SMA itu masih mendapat pelajaran biologi itu masih teksnya masih ada Charles Darwin. Ya, jadi Charles Darwin itu dalam saat meninggalnya dia juga ternyata merasa kecewa dengan apa hasil penemuannya. Tapi dia sudah tidak bisa mencabut teorinya karena teorinya sudah tersebar di seluruh dunia dan sudah diajarkan. Ya, nah dia mengajarkan tadi dengan adanya proses alamiah tadi, ya, adanya binatang primata yang kemudian eh, berwujud seperti kera yang berjalan menunduk dalam proses waktu yang panjang bisa menjadi eh, primata yang berjalan tegak yang kemudian diduga itu adalah menjadi asal muasal manusia ya namun demikian sebagai orang percaya
kita tidak mengakui adanya teori evolusi ya, tapi kita sebagai orang percaya mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Allah sendiri ya. Jadi kita tidak eh, mengakui teori ini. Kalau kita mengakui teorinya evolusi, maka kita bisa disamakan kita adalah lebih rendah daripada kera karena nenek moyang kita berarti kera. Ya, padahal kera tidak punya akal budi. Ya, bentuknya bisa hampir sama, ya, strukturnya, tapi dia tidak berakal budi. Nah, apakah kita mau menerima status kita dengan punya nenek moyang sebagai seekor kera yang tidak berakal budi? Padahal kita seringkali lihat jalan itu kera di bawah kendali manusia. Ayo, Siti lu mau pasar, teng 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 teng, jalan ambil anu. Nah, itu kan dikendalikan oleh manusia, bukan manusia dikendalikan kera. Ya, artinya kita menolak teori apa evolusi Darwin. Ya, kita tetap percaya kepada apa yang diciptakan oleh Tuhan karena mulia. Ya. Kemudian pandangan Alkitab terhadap pandangan Alkitab, pandangan Charles Darwin akan memberikan bantahan dengan pendapat yang berbeda. Alkitab dengan jelas tegas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh ketiga pribadi Allah yang diciptakan serupa dan segambar Allah. Baik Adam maupun Hawa, keduanya diciptakan oleh Allah sendiri bukan melalui proses evolusi, tetapi melalui kemahakuasaan Allah. Jadi kesimpulannya hanya Allah yang bisa menciptakan manusia secara sempurna, bukan menciptakan Allah ini, maaf, menciptakan manusia secara sempurna. Ya. Jadi kalau evolusi tadi, kalau memang mau diakui, ciptaannya tidak sempurna karena tidak punya akal budi. Ya, tidak punya akal budi. Ya, sosoknya dari binatang yang berjalan merunduk, punya tangan dua, punya kaki dua, punya telinga dua, hampir strukturnya hampir seperti manusia. Tetapi tidak sempurna karena tidak mempunyai akal budi dan tidak mempunyai roh dalam dirinya. Yang punya adalah insting. Binatang itu kan nggak punya roh, tapi punyanya insting. Nah, itu bukan ciptaan sempurna. Kalau manusia itu diciptakan ada raganya, ada rohnya, dan ada jiwanya. Ya, tapi kalau binatang itu kan hanya fisik dan insting saja. Ya, bukan roh, itu bukan nyawa ya. Roh itu bukan nyawa. Ya. Kemudian Alkitab manusia diciptakan secara istimewa. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa manusia merupakan mahkota dan mahakarya Allah. Mahkota itu maksudnya karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau manusia itu menjadi representasinya Allah di bumi ini, ya, menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini. Nah, kemudian Agustinus berpendapat bahwa manusia mampu menunjukkan karakter dan pengetahuan serta moralnya. Pandangan Roma Katolik berpendapat bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah sebagai tanda-tanda karunia yang melaluinya manusia diberkati secara supranatural. Pandangan kaum Lutheran berpendapat bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah berarti manusia diberkati pada saat penciptaan dengan kebenaran yang asali. Ya. Nah, pandangan kaum Reform mengatakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maknanya manusia diciptakan sebagai makhluk rohani, berakal, bermolar, dan kekal. Jadi itu pandangan-pandangan yang mendukung Alkitab. Ya, jadi manusia itu diciptakan kekal ya. Manusia diciptakan serupa dengan segambar Allah ya. Manusia diciptakan dengan karunia-karunia yang ada dalam dirinya ya. Diciptakan dalam kebenaran asali ya. Kebenaran asali itu maksudnya diciptakan oleh Allah sendiri bukan oleh evolusi ya. Sedangkan Alkitab menjelaskan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, yaitu citranya Allah. Dalam bahasa Ibrani, Shalom yang diartikan sebagai citra memiliki pemahaman dasar sesuatu yang serupa. Sehingga istilah citra Allah memiliki pemahaman teologis khusus. Sehingga manusia diciptakan sebagai citra Allah bermakna bahwa manusia diciptakan dalam rangka untuk memancarkan atau memancarkan kualitas Allah. Jadi manusia itu benar-benar menjadi representasinya Allah ya. Baik, ini waktunya jam 3 kurang 5 menit. Saya akhiri dulu. Besok kita lanjutkan.